Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wahabi masih suka onanikah di bulan puasa? Ditambah lagi menurut pendapat ulama kalian, jima di bulan puasa tidak batal. Apakah akibat tidak bermazhab? Ya begitulah kalian. Lantaran ingin menuruti syahwat seksualnya, para ulama kalian pun dengan sengaja secara tidak langsung membolehkan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Dalam pandangan ulama kalian, hubungan intim di bulan puasa itu haram, tapi tak membatalkan puasa. Faham seperti ini dibela mati-matian. Bahkan nama Imam Nawawi dicatut demi sebuah hasrat. Kalian mengatakan bahwa Imam Nawawi menyebutkan jima di siang hari itu tidak membatalkan puasa, tetapi harus bayar kafarat. Dari sebagian kalian juga ada yang mengatakan pengaruh atau tidak itu urusannya Allah. Yang jelas puasanya tidak batal. Sebab kalau batal harus mengganti di hari yang lain. Sedangkan hubungan suami istri saja, walaupun dilarang ketika sedang puasa, tidak membatalkan puasa, tapi gantinya membayar denda. Enak betul ya. Sabi semua. Kemudian lagi ada yang mengatakan ikut Nabi, bukan ikut mazhab. Nanti kita dipanggil ahli kitab. Apakah syarat batal puasa onani atau jima? Setahu kami onani itu berdosa dan tidak membawa batal puasa. Sebab tiada dalam syarat batal puasa. Asabiku semua, padahal dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab karya Imam Nawawi halaman 347 sampai 348 yang dengan tegas menyatakan batalnya puasa sebab hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan. Ya, hal ini terlahir dan dimotori oleh pendapat Syekh Al-Albani yang berpendapat demikian. Apakah keluarnya mani baik disebabkan karena mencium istri atau memeluknya, atau onani dapat membatalkan puasa dan harus mengkodoknya? Sabi semua, pendapat Syekh Al-Albani tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut dapat membatalkan puasa. Adapun menyamakannya dengan menggauli istri adalah pendapat yang kurang jelas. Oleh sebab itulah Al-Imam As-Sun'ani mengatakan yang nampak jelas adalah tidak mengkodoknya dan tidak ada kafarah atau denda baginya kecuali karena jima. Adapun menyamakan dengan hukum menggauli istri adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Beliau mengutip juga Imam Asy-Syaukani cenderung kepada pendapat ini. Ini merupakan pendapat Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Di antara bukti bahwa menganalogikan istimna dengan jima adalah analogi yang bermuatan beda. Sebagian orang berpendapat begini. Dalam masalah batalnya puasa, mereka berpendapat tidak sama dengan masalah kafarat. Mereka mengatakan karena jima adalah lebih berat dan hukum asal menetapkan tidak ada kafarat. Dalam Al-Muhazzab dan syarahnya oleh Imam An-Nawawi. Demikian pula kami mengatakan bahwa hukum asal menetapkan tidak batal puasanya dan jima lebih berat daripada istimna. Dan makna istimna tidak bisa dianalogikan dengan jima. Renungkanlah.
dalam Tamamul Minnah halaman 418 sampai 419. Ya, sahabatku semua, dan hal ini tentu saja berlawanan dengan fatwa Syekh bin Baz. Ya, fatwa dari Syekh Al-Albani tersebut. Hal ini membatalkan puasa menurut Syekh bin Baz. Seperti halnya ejakulasi yang dicapai dengan jima atau bersetubuh yang merupakan pembatal puasa. Ya, berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dikuatkan dengan hadis qudsi, ya, bahwa orang yang berpuasa menahan diri dari makanan, minuman, dan syahwat yang merupakan pembatal puasa. Sementara ejakulasi merupakan syahwat, ya, dengan dalil sabda Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Pada kemaluan setiap kalian ada sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya dan dia mendapat pahala dengannya? Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian kalau dia meletakkannya dalam perkara yang haram, apakah dia berdosa karenanya? Demikian pula halnya jika dia meletakkannya dalam perkara yang halal, maka dia mendapat pahala, ya, karenanya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Dzar. Tentu saja ejakulasi saat orgasme, ya, puncak kenikmatan syahwat, ya, adalah syahwat yang terlarang saat berpuasa dan membatalkan puasa. Ya, dengan cara apapun seseorang mencapainya. Meskipun memang benar bahwa jima atau bersetubuh itu sendiri membatalkan puasa, ya, walaupun tanpa ejakulasi. Ya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Pendapat ini dirajihkan, dikuatkan lagi oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Ya, kemudian Asy-Syaikh Ibn Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti, dan difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Asy-Syaikh Ibn Baz dalam Fatwa Al-Lajnah. Ya. Nah, jadi nih kaum Wahabi masih suka onani kah di bulan puasa? Enggak membatalkan puasa, ya kan? Sampai bunting tuh tangan. Ya, sahabatku semua, terkhusus bagi kalian nih ya yang masih suka onani, saat ini berhentilah bila tidak ingin tangan kalian nanti hamil di akhirat, ya. Terkhususnya muslim, ya. Pria yang suka onani, tangan-tangan kalian akan hamil di akhirat. Ya, walaupun kalian sudah menikah, ya, padahal ada tangan istri, ya. Hal ini tertera dalam sebuah hadis, ya, disebutkan bahwa siapapun yang beronani, ya, dengan tangan mereka di akhirat nanti, tangan-tangan mereka akan hamil di akhirat. Ya. Tangan-tangan itu akan memprotes kepada Tuhan. Mengapa mereka digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hak-hak mereka? Ya, sahabatku semua rahmati Allah. Di luar hujatan kalian nanti di kolom komentar. Ya, biasanya yang menghujat, ya, dan memaki itu adalah yang biasa melakukan hal tersebut. Ya, semuanya tergantung kepada pribadi kalian masing-masing sih. Ya, bila percaya onani itu adalah dosa besar, ya maka jauhilah, ya, taubat. Tapi bila tidak percaya, ya teruskan lanjutkan atau silakan kaji lagi itu
kitab suci yang ada di rumah kalian tersebut. Nah, terakhir sahabatku semua, kami sedikit memberikan amalan kepada kalian. Ya, saya lagi kami minta maaf, mohon maaf kalau ada yang mungkin masih hobi onani tapi nggak bisa tobat. Ada satu amalan yang apabila diamalkan, insya Allah dimudahkan untuk menjaga kemaluannya, ya, daripada segala macam perbuatan maksiat. Ya, apa? Yaitu sering-seringlah baca surah Al-Falaq. Tahu kan surah Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Dan juga sering-sering baca zikir Subhanal Malikil Quddus. Kapan bacanya? Setiap kali habis selesai sholat subuh. Insya Allah, kalau kalian sering baca surah Al-Falaq dan zikir Subhanal Malikil Quddus, ya Allah akan memudahkan untuk menjaga kemaluan kalian. Ya, jadi sahabatku semua rahmati Allah. Ya, mungkin pada video kali ini itu yang dapat kami sampaikan. Ya, yang sekiranya masih hobi untuk mengikuti kehendak syahwatnya, ya silakan lanjutkan. Ya, bagi yang enggak, alhamdulillah, ya, bersyukur. Ya, maka sekali lagi, bagi kelompok Wahabi yang masih suka ya ngikuti fatwa tersebut, ya udah silakan lanjutkan fatwa sesat tersebut. Ya, saya sendiri ketika baca fatwa dari Syekh Al-Albani itu saya ketawa saya. Ya, awal-awal dulu masih sedikit referensi, ya, itu saya membaca fatwa dari ulama Wahabi tersebut, yaitu Syekh Al-Albani, itu tampak biasa saja. Ya, tapi setelah banyak baca referensi dari kitab-kitab ulama yang lainnya, malah ketawa saya, serius. Ya, sampai ke semua. Nah, jadi sekali lagi, beragamalah dengan akal sehat. Ya, jangan cuma ikut-ikutan. Ya, perdalam, perbanyak ilmu kalian. Mungkin itulah apa kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita yang cintai, dan jangan lupa juga share akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.